Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semangat hari ini? Oke. Untuk hari ini sebelum kita mulai pelajaran ya, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, dipimpin doa, silakan. Siap. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita baca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Amin. Oke. Untuk sebelum dimulai ya, baik. Saya ingin mengetahui bagaimana kondisi perasaan kalian ya, kondisi emosional kalian dengan kalian menggambar sebuah sticky note emoji ya. Saya bagikan lembarannya, silahkan kalian gambar sesuai perasaan kalian. Tunggu ke belakang, silakan ya. Satu-satu ya, per anak siswa satu-satu aja. Silakan digambar sesuai perasaan kalian hari ini gimana. Sudah? Sudah gambarnya? Belum? Gambar ebot aja. Ya. Sesuai dengan perasaan kalian hari ini, bergembira kah, bersedih kah, atau lagi galau? Oke, sudah? Sudah? Silakan diangkat, diperlihatkan ke saya. Ya, saya ingin melihat. Oke. Ada yang ketawa ya? Ketawa. Oke, bagus. Ini apa? Emot apa ini? Emot emot ketawa. Oke. Ada yang bersedih? Bersedih? Kenapa bersedih, Mas? Hah? Kenapa bersedih kira-kira? Hah? Lagi putus cinta? Waduh, ini anak SMA ini yang nggak boleh, anak SMK nggak boleh putus cinta ya. Harus tetap semangat. Oke? Baik. Nah, yang lagi galau mungkin ya, yang lagi galau, siapa? Bergembira. Baik, kita lanjut untuk memperhatikan ya, biar kalian pikirannya rileks, tenang ya. Kita coba perhatikan di depan ya, sebuah video, kalian menghayati. Jadi pikiran kalian sekarang dikosongkan ya. Terus coba tenang, tarik nafas dulu, lepaskan ya, tarik nafas lagi, tahan, oke, lepaskan, oke ya. Sekarang diperhatikan video yang akan saya putar. Silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak. Diperhatikan kata-katanya ya. Mohon bertenang, fokus ke video di depan. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai.
Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan menepis saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang, mari kita bernapas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Dan tarik nafas tanpa detik, keluarkan tanpa detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali napas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik napas dan 5 hitungan juga untuk membuang napas. Mari kita mulai. Ya, Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Oke, gimana? Lebih rileks? Ya, oke. Ketika sudah rileks, ya, kalian saya harap bisa melanjutkan pelajaran hari ini dengan tenang, santai, dan fokus. Ya, oke. Sebelum saya mulai ya ke pembelajaran, saya akan sedikit menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini itu kita akan belajar tentang materi pengelasan SMAW ya. Nah, dari tujuan itu ya, setidaknya kalian bisa mengetahui ya bagaimana tata cara pengelasan yang benar ya. Terus alat-alat apa saja ya yang akan kalian gunakan di sini ya pada ketika akan pengelasan, dan bagaimana ketika kalian mengelas itu semua APD ya, alat pelindung diri ya, itu dipakai sesuai dengan aturan standar SOP-nya. Nah, itu. Terus ada kompetensi yang akan kalian capai juga ya. Di sini capai pembelajarannya ya.
Peserta didik mampu mengidentifikasi ya spesifikasi mesin SMAW dan elektroda SMAW ya, menyiapkan peralatan, mesin dan lain sebagainya, bahan juga ya. Terus ada pelat baja juga yang akan kalian pakai. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan teknik di bawah, dalam artian ketika kalian mengelasnya itu pada posisi menghadap ke bawah seperti itu ya. Gimana? Siap kira-kira? Siap ya untuk hari ini ya? Harus siap lo ya. Oke. Sebelum siap, coba yel SMK-nya. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK 1 kalian angkat? Pasti bisa, pasti hebat. Oke. Sebelum dimulai ya, saya akan menanyakan pertanyaan pemantik di sini ya. Pertanyaan ya paling tidak kalian harus bisa menjawab ya pertanyaan itu. Nah, di pertanyaan ini ya saya akan memberikan 2 soal aja, 2 pertanyaan. Gimana kira-kira pengetahuan kalian tentang pengelasan di sini ya. Nah, di pertanyaan ini yang pertama ya, apa saja peralatan yang digunakan ketika praktikum pengelasan SMAW? Silakan yang bisa jawab, acungkan tangan. Ya. Oke, terus apa saja lagi peralatannya? Kabel elektroda ya. Tanglas, oke, benar. Kabel masa. Tang masa. Silakan. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi? Sudah? Nah. Untuk pertanyaan yang kedua, ya, bagaimana teknik dasar melakukan praktikum pengelasan sesuai SOP? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan, silakan. Bagaimana ya teknik dasarnya ketika kalian ini mengelas, praktikum pengelasan sesuai SOP atau WPS-nya. Yuk, silakan, ada yang bisa jawab? Ada? Ada? Ada yang bisa jawab? Ya. Ya. Persiapan benda kerja. Pasang klin massa. Ya, terus? Persiapan anak dan elektroda. Penyalakan bus listrik. Dan tarik. Pengoperasian pengelasan. Ya. Jarak busur. Gerakan elektroda. Ganti elektroda. Pendinginan dan pembersihan. Pembersihan gerak. Penting untuk diperhatikan. Perlindungan K3. Kondisi elektroda. Oke, jadi untuk jawabannya ya itu sudah benar ya. Baik, saya akan melanjutkan bagaimana pembelajaran hari ini ya. Nah, jadi pembelajaran itu yang pertama ya, kalian harus mempersiapkan alat-alatnya dulu ya. Alat-alatnya apa saja sesuai yang sudah saya tanyakan tadi ya di situ. Nah, di sini ada video ya, ada video, setidaknya video dasar untuk kalian pahami ya sebelum kita lanjutkan ke praktek di sini ya. Videonya itu
kita langsung cek di linknya di sini ya. Silakan kalian, di sini kan ada linknya ya, silakan kalian barcode salah satu ya, salah satu barcode di situ linknya, masuk ke langsung ke ini apa, masuk ke YouTube. Dicek, ayo di scan ke depan, di scan. Silakan, ini barcode-nya. Itu barcode-nya di situ. Itu konten untuk videonya. Silakan dicek melalui HP kalian masing-masing, ya. Sudah muncul di situ? Ya, silakan dicek videonya di situ. Sudah dilihat videonya di situ? Ya, di situ kan berisi tentang video pengelasan ya. Bagaimana tata cara penyambungan ya, penyambungan ketika kalian mengelas di situ. Nah, di sini kan tugasnya kalian hari ini mempraktekkan cara menyambung ya sebuah besi, plat besi ya, sehingga setidaknya kalian bisa membuat sebuah project hari ini ya, project ataupun dari hasil lasnya kalian. Nah, baik, di sini nantinya ya kalian berkelompok ya, berkelompok empat kelompok aja ya. Silakan 4 kelompok di sini. Nah, di sini kan akan saya bagikan juga ya, akan bagi sebuah lembar kerja ya, lembar kerja peserta didik. Nah, nantinya di sini ada langkah-langkah ya, ada langkah-langkah yang harus kalian pahami dan juga kalian kerjakan pada hari ini ya. Nah, di langkah-langkah ini ya, di lembar kerja ini di sini tertulis ya. Silakan ini saya bagikan dulu ya, saya bagikan dulu, pegang ya. Nah, di sini di langkah-langkah ini ya, di langkah-langkah ini kalian harus bisa menyiapkan ya alat-alat apa saja yang akan kalian gunakan ya. Di sini saya tayangkan di proyektornya juga biar kalian bisa melihat. Nah, ini. Nah. Ya. Terus alat dan bahan
juga kalian bisa scan di situ, ya, bisa scan di situ melalui HP masing-masing, ya. Boleh berkelompok, juga boleh sesuai diri sendiri, ya, pribadi. Nah, di situ kalian lihat alat dan bahan apa saja yang kalian butuhkan untuk hari ini. Bisa ngambil yang seperlunya saja di situ, ya. Nah, terus langkah-langkahnya juga kalian perhatikan di situ. Di sini akan ada langkah-langkah kegiatannya, ya. Langkah-langkah itu kalian juga sesuaikan dengan apa yang sudah saya kasih di lembar ini, ya. Jadi kalian sudah berdoa juga tadi, kelompok, ya, berkelompok. Terus ini menganalisa dan juga pemeriksaan pengetesan lanjut sampai ada refleksi, post test, dan juga ini jawab soal, ya, di situ. Nah, di sini kan sebelum dilanjut, ya, sebelum dilanjut praktikumnya, nah, ini kita ada sebuah soal, ya. Nah, di soal ini, ya, nanti kalian isi, ya, kalian isi ada 3 soal. Nah, di 3 soal ini ngisinya juga harus sesuai dengan per kelompok, ya. Oke, sebelum dimulai, silakan berkelompok langsung, ya. Sekarang berkelompok, silakan dipisah-pisah kalian, biar enak, ya. Langsung berpisah, dibuat sebuah lingkaran gitu, biar enak, ya. Nah, pembagian kelompoknya, nah, seperti itu. Nah, sebelum saya nanya apa, sebelum saya mulai, ya, kira-kira, ya, kira-kira ketika kita mengelas, ya, faktor apa saja yang mempengaruhi hasil elas itu? Ada yang tahu? Faktor apa saja yang mempengaruhi elas itu? Ada yang bisa jawab? Ada? Ada yang tahu? Faktor apa saja kira-kira? Ketika hasil elas yang misal elasnya itu tidak nyambung, ya kan? Pernah kalian mengalami seperti itu? Pernah, ya? Ya. Terus mungkin elektrodanya cekat apa, lengket seperti itu, ya. Ada? Apa kira-kira faktornya apa saja di situ? Geseran, yang ini geseran aja di situ, digeser, geser, ya. Ada yang tahu faktor apa saja ketika hasil las itu? Ya? Arus pengelasan terlalu rendah. Ya, arus pengelasan terlalu rendah. Permukaan material kotor. Kualitas elektroda atau kualitas elektroda. Kelas buruk. Atau teknik pengelasan yang belum terampil. Ya, baik. Nah, di situ sudah dijawab ya oleh teman kalian, bisa dipahami. Nah, ketika pengelasan yang mungkin kurang bagus atau kurang baik, nah di situ banyak beberapa faktor yang mempengaruhinya. Nah, di faktor ini kalian juga harus terampil salah satunya,
ya. Terus kualitas elektrodanya juga di situ sudah dijawab sama teman kalian, ya. Terus mungkin ada beberapa faktor arus yang salah ketika kalian ini memutar di mesin lasnya itu terlalu kecil, besar, nah itu juga berpengaruh, ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi atau elektrodanya itu sendiri, ya. Oke, nah baik. Baik ya, jadi di sini ya kita langsung melakukan yang namanya ini prakteknya ya. Baik, ayo kita persiapkan dulu alat-alatnya apa saja, sekaligus nanti ketika sudah siap langsung ini praktek ya. Yuk, mari. Di sini ada alat-alatnya, yuk silakan. Disiapkan dulu, dicolokkan dulu. Ayo, silakan dipersiapkan. Yuk. Ya, siap dulu. Ini kan masih ada di sini bahan-bahannya semuanya. Silakan diambil. Ya. Perkelompok langsung. Perkelompok semua. Yuk. Ya, jadi di sini ada bahan ya, ada ini ya, ada besinya. Nah, di sini kalian kita belajar nyambung ya, menyambung antar besinya ini ya. Besinya ini kalian sambung. Bagaimana hasilnya nanti kita cek di situ ya, kita cek kualitas dari hasil pengelasan setiap kelompok ya. Seperti itu. Yuk, kita siapkan dulu ini. Itu colokan semua mesinnya dulu, kacamata ini kan apaan kacamatanya ditaruh ke sana ya, dipersiapkan ke sana semuanya. Ada gerindra di situ kan. Kita kabel-kabelnya itu ditata semua. Ayo dikeluarkan dulu. Dipersiapkan, baru nanti kalian melakukan prakteknya untuk pengelasan di bawah. Digeser aja mas, digeser. Ayo di situ, geser ke situ. Ayo lesnya di situ digeser. Nah. Ini lesnya juga satunya langsung dua pakai dua langsung. Dicolokkan semua dulu. Kabelnya kalau nggak cukup di situ lagi pakai yang sana. Kabelnya pakai yang sana lagi. Melebar ya, melebar biar gampang. Sini. Gak apa-apa, itu colokan proyektornya dicabut aja. Ini lagi. Kalau kurang di sana. Ya, jangan terlalu dekat biar nanti kerjanya enak. Ya, gitu. Kalau perlu dipotong silakan dipotong, ambil yang bagus di situ penyambungannya biar enak ke kalian. Ya. Jangan lupa ketika praktek ya gunakan APD-nya paling tidak kacamata di situ ketika menggerinda kacamatanya dipakai biar tidak kena ini kena percikan bunga apinya di situ ya. Sini lagi ini di sini ya, di situ colokan ini bahan-bahannya di sini.
Wes, itu tinggal kalian sambung antar besinya, ya. Sudah ya. Jadi kalian menggunakannya nanti gantian ya. Dalam artian ini kan ada 4 kelompok. Nah, di sini alatnya kan ada 2 cuma ya untuk mesin dasnya. Jadi gantian kelompok 1, kelompok 2 dulu, nanti yang kelompok 3 dan kelompok 4. Gitu ya, seperti itu ya. Oke. Oke. Ya, sambung seperti itu. Ya, tinggal sambung aja. Kita belajar nyambung. Pakai APD-nya karena ya. Mas pakai APD-nya. Kacamatanya dipakai. Kacamata lesnya dipakai. Kabelnya kenapa? Gak hidup. Pakai ini kabelnya. Proyektor boleh dibuka, ada apa-apa. Kalau mau dibuka dulu nanti kita cobakan lagi. Proyektor, buat yang proyektor dibuka. Agak munduran aja. Ke belakang. Ambilkan ini apa? Kursi kecil itu loh.
Dengklek, dengklek. Nggak dengklek. Ambil dengklek itu. Biar gak jongkok kayak gitu. Carikan dengklek di dalam. Yang lainnya kalau nggak ini ya, kalau nggak pakai pengaman silakan ada rada menjauh ya. Soalnya kan kalau kena sinar ini, sinar las, kalian juga bahaya ya. Yang tidak pakai kacamata las agak menjauh ke belakang ya. Nggak, nanti kita gantian di situ ya. Gantian. Ya. Kasih yang kerja, ya, yang praktek silakan.
Kalau lengket-lengket dibersihkan dulu jerah. Apa? Permukaannya. Lengket-lengket apa enggak? Kalau ada karat-karatnya itu bersihkan dulu. Oke, apa? Gerinda saya halus untuk menghaluskan. Ya, itu dibersihkan. Biar ketika ngelasnya itu tidak nggak ada apa? Permukaan yang kotor di situ.
Terlalu besar itu ya, harusnya terlalu besar. Kecilin. Berapa itu? Ya. Ini dilihat di speknya ininya, di spek apa elektrodanya di situ berapa, ya kan? Di sini kan bisa kelihatan di dusnya. Ya. Itu kan dia pakai yang diameter 2 ya. Terus range-nya 20 sampai 50. Kalau terlalu besar biasanya kalah ininya. Lubang. Nah, pakai tang biar gak panas. Pegangnya pakai tang.
Yang kelompok 2 sudah itu? Tiga, Pak. Kelompok 3? Ya. Sudah? Kalau sudah, bisa gantian yang sama kelompok selanjutnya. Yuk, gantian. Silakan. Kelompok selanjutnya, silakan. Bisinya bisa ngambil di situ atau motong di situ juga. Ini. Itu Mbak, kalau pulang bahannya di sana lagi. Dan ya, langsung temukan. Hati, tangannya panas. Pakai tang. Mana tangnya? Ambil tang. Ambil tang di dalam sana, ambil tang.
Kalau lengket-lengket dibersihkan dulu jerah. Apa? Permukaannya. Lengket-lengket apa enggak? Kalau ada karat-karatnya itu bersihkan dulu. Oke, apa? Gerinda saya halus untuk menghaluskan.
Ya, itu dibersihkan. Biar ketika ngelasnya itu tidak nggak ada permukaan yang kotor di situ.
dan hasilnya bagaimana. Dijelaskan ke kelompoknya ya. Oke, kelompok satu ya, kelompok satu yang presentasi ke depan. Ini hasil kelasnya. Hasil ketika hasil. Ya, nanti di kelompok ini ya, yang kelompok lain ketika ada pertanyaan begitu ya, nanya, gak apa-apa silakan nanya ke oke, saya kasih waktu dulu untuk kelompok satu ya mempresentasikan hasil pembahasan hari ini ya, silakan sambil ditunjukkan ya, sambil ditunjukkan hasilnya gimana teman-teman. Pertanyaan presentasi Presentasikan. Ini presentasikan hasilnya kamu gimana? Hasilnya kamu gimana? ini hasil dari presentasi kelompok satu. Kira-kira gimana? Selama tadi mengelas apa saja kendalanya? Kendalanya itu apa saja? Isinya tanpa jelas Pak. Oke, jadi memang itu tantangan untuk kalian ya. Kalau mesinnya ada perkara, itu kan kita harus dibersihkan dulu kan? Ya, bersihkan dulu, digerida dulu, begitu. Nah itu salah satu tantangan buat kalian. Karena mendapatkan kerja mungkin yang sedikit berkarat. Ada lagi kendala Gelasnya kurang enak. gimana? Gelas harusnya terlalu besar. Harusnya terlalu besar. Nah, itu ya. Dicek di elektroda ini, ya di elektroda itu kan ada spesifikasinya, ya. Ya, itu kan ada spesifikasinya. Nah, dicek selama di kalian menggunakan itu spesifikasinya yang mana? Ketika diameternya, ini kan kalian pakai diameter yang 2 ya. 2 mili diameternya. Nah, itu kan ada ketentuannya. Kalau yang 2 mili itu pakai yang berapa? 10. Ya, 10 sampai 20 ampere begitu. Ya, itu karena kalian terlalu kecil juga tidak maksimal elektrodanya ya. Nah, ketika ini terlalu besar, cepat apa? Cepat apa? Ya, cepat berlubang gitu. Itu kira-kira untuk hasilnya gimana? Sudah cukup bagus, baik atau kuat? Baik Pak. Ya, oke. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lainnya, ya silakan bertanya. Ya silakan. Jelaskan pengertian dari kelas usul listrik. Kelas usul listrik adalah proses penyambungan dua logam atau lebih dengan menggunakan panas intes yang dihasilkan dari usul listrik yang terbentuk antara ujung elektroda dan permukaan logam yang akan dilas. Ya. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain mungkin? Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Kalau ada pertanyaan, ada apa? Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan. Apakah kelebihan dari mesin listrik arus AC dibandingkan arus DC? Kelebihan mesin listrik arus AC termasuk harga mesin yang lebih murah, cocok untuk mengelas aluminium dan mampu melakukan pengelasan pada logam yang bersifat magnetis Ya, jawabnya agak keras. yang lebih stabil. Biar temennya dengar. Selain mengurangi timbulnya boros pada atas serta dapat digunakan untuk kabel panjang tanpa kehilangan tegangan. Listrik mengikuti kerusakan bakar dan cedera fisik, kerusakan mata akibat radiasi UV dan cahaya terang, masalah pemanasan akibat asap dan gas berbahaya, itu sangat menggunakan listrik.
di lembaran LPDK-nya itu kan ada barcode. Nah, ada barcode, silakan scan di HP-nya dan kalian referensinya itu diisi, ya. Terus post-testnya juga kalian isi. Gitu. Ya. Silakan di situ ada beberapa pertanyaan dan soal-soal juga. Bisa? Bisa? Coba. Kalau misalnya bingung nanti ditanyakan ke saya ya untuk mengisi referensinya. Itu referensi itu diisi sesuai ini apa masukan-masukan atau ada mungkin pendapat oleh kalian gitu ya untuk pembelajaran hari ini. Gimana? Sudah? Sudah? Sudah ya? Oke. Baik, kalau sudah pelajaran minggu depan ya. Tadi kan kita belajar tentang pengelasan SMAW dengan posisi di bawah ya. Nah, untuk minggu depan kita akan pelajari praktek pengelasan posisi dengan vertikal ya. Vertikal itu kita di atas ya. Baik. Mungkin ada pertanyaan lagi untuk hari ini sebelum saya tutup? Tidak ada? Oke.